begini, jadi ibu-ibu milenial itu kan banyak sekali kesibukan ya. Peran sebagai ibu yang harus mengasuh anak-anak, peran sebagai wanita bekerja ya, entah di luar rumah atau di dalam rumah, dua-duanya itu butuh effort, butuh usaha gitu. Belum lagi kita harus peran sebagai menantu ya, peran sebagai nyirin bener anggota masyarakat gitu kan. kerasa. Itu semua bisa menimbulkan kelelahan kalau kita tidak berusaha untuk mengelolanya dengan baik. Sehingga bisa timbul yang namanya burnout. Burnout ya. Apa itu? Burnout itu rasa lelah yang amat sangat sehingga akhirnya kita memilih untuk saya lebih baik tiduran aja itu, nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau ngurus anak, nggak mau ngurus suami, itu namanya burnout. Udah terlalu lelah sehingga tidak ada hasrat untuk melakukan apapun. Nah ini jangan sampai terjadi pada kita, karena begitu itu terjadi itu butuh penanganan ahli gitu ya. Tentu nanti harus keluar biaya lebih banyak. Nah sebelum itu terjadi kita harus cari solusi, yaitu salah satu solusi yang paling bagus itu adalah time management. Manajemen waktu yang bagus yang harus dimiliki ibu-ibu milenial yang super sibuk gitu. Nah, harus bagaimana Bun? Apakah kita harus punya apa tuh kalau kita bilang Bu, binder ya, apa diary kali ya, atau papan tulis gitu di rumah atau gimana Bun nulis cara memanage waktunya tuh bagaimana? Oke, saya contohnya? akan jelaskan ada 4 hal ya. Yang mungkin ibu-ibu bisa mulai catat nih apa ya 4 hal. Ntar kalau ada yang bingung ini apa, boleh tanya ya. Nanti ada sesi tanya jawab Nanti juga. akan ada sesi tanya jawab. Baik, yang pertama aku catat juga ya. boleh ya. Yang pertama adalah kita harus punya sistem di rumah. Sistem itu artinya ketika kita punya banyak pekerjaan, itu kita bisa menentukan pekerjaan ini mau dilakukan jam berapa dan butuh waktu berapa lama. Contoh, ibu-ibu sukanya nyuci ya, cuci baju. Itu kalau misalkan jam 7, jam 8 tuh seringnya air seret ya. Nah berarti kan kapan ya saya bisa nyuci yang efektif gitu. Berarti mungkin jam 3 pagi, jam 4 pagi. Nah itu harus dijadwal. Serius Bu? Iya bener. Bu, cuci baju dijadwal loh Bu. Bener. Jangan yang lainnya aja Bu dijadwal Bu. Kalau enggak kira-kira numpuk nggak Bu? Siapa yang suka numpuk di rumah? Ayo. Yang laundryannya bisa sampai 2 minggu. Tuh Bun, 1 minggu. Terus anak-anaknya masuk angin, gak dipakai baju. Anaknya ikut nenek. Ini loh shortcut ya, minta yang paling aman soalnya dia. Iya, jadi punya gimana, Bun? sistem gitu ya. Punya Kita tahu kita sistem. punya jadwal. Kita hari ini mau ngapain aja sih gitu. Terus apa namanya? Bikin checklist Bu. Oh checklist Udah ya selesai bener. apa belum? Oh, aku udah nyuci. Oke. Checklist. Aku sudah setrika. Oke, Iya, gitu ya. oke. Itu ada rasa kelegaan deh. Coba deh ibu-ibu begitu centang gini, rasanya udah bisa istirahat nih ya kita ya. Gitu. Tapi aku jadi penasaran di antara bunda-bunda ini udah ada belum yang pernah nulisin hari ini aku mau cuci jam segini, nanti nganterin anak jam segini. Ada? Nah, akhirnya apa? Begini ya, ibu-ibu sebenarnya ketika kita mencatat, itu sebenarnya kita sedang menata pikiran, ya, lagi menata pikiran. Karena begitu cuma ada di pikiran aja. Oh hari ini nyuci, setrika, jemput anak, kemudian nyapu, ngepel, aku harus ngurusin resellerku gitu. Cuma ada di pikiran aja. Terus apa Bu yang terjadi berikutnya? Ya, lupa. Nah selain lupa, begitu ada temen dekat kita, temen hangout kita main ke rumah. Yuk nonton drama Korea. Hah? Lupa. Waduh, nonton Siwon. Gitu kan. Akhirnya ya udah lupa semua. Akhirnya hari itu tidak terlakukan target-target kita. Itulah pentingnya mencatat. Sebenarnya kita lagi nata pikiran. Oh ya, begitu dicatat Bu ya, ibu akan merasa bahwa oh ternyata nggak begitu banyak ya yang aku lakuin hari ini ya. Oke, ini kayaknya masih make sense gitu ya. Nah itu Emang yang sering pertama. terjadi. Yang kedua Itu delegasi. Jadi sering nih ibu-ibu itu merasa kecapean banget ya, merasa kalau orang Jawa bilang tuh bongkok gitu ya. Kenapa? Karena ngurusin semuanya sendiri. Ya jadi one man show istilahnya ya. Supermom tadi ya Bun. Supermom tadi semuanya diurusi sendiri. Akhirnya begitu suatu hari ibunya sakit, apa yang terjadi di rumah? Wah, berantakan rumah Bu. Chaos ya. Chaos banget.
suami bingung, anak juga bingung, kalau punya pembantu bingung mau ngapain gitu. Karena tidak ada delegasi. Iya, jadi memang ibu-ibu belajar untuk mendelegasikan tugasnya. Apa ya yang kira-kira bisa dibantu suami? Apa yang bisa dibantu anak-anak? Bu, jangan meremehkan kemampuan anak-anak kita ya dalam membantu urusan rumah tangga. Kadang-kadang ibu tuh gini, aduh kasihan anakku masih kecil nih, kalau dia bantuin bisa nggak ya? Kayaknya nggak bisa. Atau mungkin justru begini, kalau nanti anakku bantuin, dia malah bikin berantakan. Nah, ya ibunya yang nggak sabar gitu ya. Iya. Suka nggak serantan kalau orang Surabaya bilang ya, Bun, ya. Itu. Nah, sehingga akhirnya semuanya kita lakukan sendiri. Padahal anak-anak itu, Bu, sudah bisa diajarin sejak dia bisa mengikuti instruksi. Oke. Ya, begitu anak sudah tahu instruksi itu contohnya begini. Misalkan ada anak seumuran dia, anak yang di bawah itu ya. Kita panggil dia, "Dek, sini, Dek. Tolong Ibu ambilkan gelas." Terus dia datang ke meja makan, dia ambil gelas, dia kasihin ke kita. Oh, berarti udah bisa nih. Udah bisa disuruh. Oke. Berarti sudah bisa membantu. Bisa didelegasikan. Benar, mendelegasikan. Saya jadi cukup tertarik tadi kalau misalnya ngomongin delegasi ke suami. Gini loh, Bun, ya itu ya. Suami-suami di rumah ya. Nah, aku kepegel mari kerja mbok kongkan ya, sampeyan iku ning ngomong aku ae. Nah, itu loh, Bun. Kira-kira teknik berkomunikasinya itu gimana biar suami kita tuh enggak yang mengcounter membalikkan itu ke kita gitu, Bu. Oh iya, kadang-kadang Yang mau dia bantu gitu. Dia memanipulasi ya, Iya. bagaimana kita ngelakuin ke kita gitu ya. Selalu nih cowok-cowok nih, mana cowok-cowok itu ada di sekitar kita. Oh enggak, sebenarnya cowok itu makhluk yang paling sensitif sebenarnya gitu? ya. Sensitif. Ya, Oh. ketika berhadapan dengan wanita yang dicintai ya. Ketika ibu-ibu menggunakan pesonamu Wah, gitu ya. Jadi gimana, Bun? gunakan pesona kita sebagai perempuan ketika berhadapan berkomunikasi, terutama untuk hal-hal yang kita minta bantuan pada suami. Contoh ya, dia suami kita lagi asik duduk lagi nonton pertandingan bola nih di HP gitu, lagi asik Mobile gitu ya. Legends, Mobile Legends biasanya, Mobile Bun. Legends, oke, dia Mobile Legends ya, asik gitu. Padahal sore itu kita mau ada arisan PKK. Oke. Ya, kita kan butuh banget ngapa-ngapain ini itu gitu ya. Nah, kita mau minta tolong suami nih buat nyapu halaman depan rumah. Nah, padahal suaminya lagi asik main Mobile Legends, gimana ya? Ibu gunakan pesonamu, Bu. Jadi datangi suami ibu ya. Kita datangi terus kita bilang, Mas, jadi begini Mas, kita itu mau ada arisan. Nah, halaman depan rumah ini belum disapu. Gimana Mas kalau sekarang Mas sapu gitu? Biasanya respon suami gimana? Kok aku sih lah mama ya kok. Nah, itu ya. Biasanya suka gitu. Atau paling enggak iya gitu ya. Iya, terus lupa. Terus tetep aja Mobile Legends-nya jalan gitu ya. Entah kalau kita tinggal 1 jam kemudian kita balik lagi, dia masih gitu lagi gitu. Masih berMobile Legends ya nggak, Bu? Atau ngurusin Bener nggak? motornya, motor koleksinya. Nah, ya, gitu. hobinya. Jadi Bu, kalau suami seperti itu, ibu begitu kita minta bantuan pada suami, jangan beranjak dari tempat ibu berdiri. Ya, Gitu, iya, Bun. ditungguin. Jadi kita tungguin. Udah Mas, Ya, nih, udah aku selesai main. Mas. Ayo Mas, disapu Mas. Oh gitu, Bu. Nah, iya. gitu. Nanti lama-lama apa sih yang dirasakan laki-laki? Risih, gitu kan. Ntar deh baru dia ambil sapu. Jadi jangan ditinggal ya Bu ya. Oke. Jangan ditinggalkan. Ya, disangkong ya, Bun, ya. Bener, dipepet Oke, gitu ya. dipepet. Iya. Itu pesonanya gitu, tapi juga jangan sambil kerek ya, Bun ya. Udah, Pak. Udah. Oke. Nah, itu cara kasarnya mungkin. Oh, iya. Jadi seru sebenarnya ya, Bun, ya maksudnya untuk berkomunikasi terus mendelegasikan tugas itu juga penting. Apakah ada tindakan yang ketiga? Oh ya, yang ketiga itu kita untuk menyeimbangkan diri ya dalam manajemen waktu itu harus punya recharge. Ya, ngecas diri kita sendiri. Jadi Bu, boleh pekerjaan rumah tangga itu seabrek, boleh juga Ibu punya usaha berbagai macam gitu ya. Tapi tetap harus ada charging
mencharging diri kita. Jadi charging itu ada 4 ya. Yang pertama adalah me time. Me time. Nah, waktu dengan diri kita sendiri ya. Waktu yang kita butuhkan untuk kita ngapa-ngapain, saya mau ngapain ya. Atau termasuk ibadah, itu juga me time kita ya. Lalu yang kedua itu adalah us time. Waktu berdua dengan Time. suami. Oh, Ya. kayak pacaran ya. Iya, Waktu harus. pacaran sama suami. Bener. Oh, harus tetap ada ya Bun ya. Harus, karena kalau enggak manajemen waktu ini jadi nggak seimbang. Oh, baik. Gitu. Jadi itu Oke. harus ada karena itu menyeimbangkan kesibukan kita. Artinya kita tidak meninggalkan prioritas gitu loh. Oke. Lalu yang ketiga adalah we time. We time. Ada us, ada we. Ya, we Oke. time itu waktu dengan keluarga. Oke. Ya, jadi dengan keluarga, dengan teman-teman itu harus tetap ada karena kita juga butuh sosialisasi ya. Kita butuh ketemu orang lain supaya diri kita pun terisi, berkembang gitu. Nah itu butuh Bu. Jadi ibu di sini jangan tersibukkan pada aktivitas yang membuat kita ini jadi tidak seimbang hidupnya, karena nanti ada satu titik di mana ibu-ibu akan merasakan burnout yang tadi itu kalau tidak seimbang hidupnya. Jadi mengatur waktu itu memang butuh strategi ya. Ternyata ada rumusnya ya Bun ya. Tapi ngomong-ngomong berapa presentasinya nih Bun ya? Me time, us time, we time, you time gitu itu tuh sama kewajiban kita di kehidupan rumah tangga itu berapa persen dibanding berapa persen? Sebenarnya kalau ibu-ibu ini kan rumah tangganya semuanya unik ya, masing-masing punya karakter tersendiri, benar. Jadi sangat relatif, tergantung kebutuhan masing-masing rumah tangga, pasangan ya. Me time kita seberapa? Ada ibu yang me time-nya cuma nonton webtoon aja, baca webtoon itu loh Bu, 15 menit aja dia udah selesai, udah seger setelah itu gitu loh ya, udah nggak marah-marah lagi sama anak, udah nggak stres gitu. Ada juga yang me time-nya dia butuh ketemu sama teman-temannya, hangout gitu. Jadi sangat relatif, itu tergantung dengan kebutuhan kita dan kita masukkan ke dalam jadwal kita. Kalau itu bisa 1 minggu sekali, 1 bulan sekali. Oke. Ya. Kalau dengan suami ya kayak us time gitu ya, waktu berdua itu sebenarnya nggak perlu yang waktu yang khusus harus kita sediakan liburan bareng, itu nggak harus seperti itu kan butuh waktu lebih lama ya, suami bisa cuti apa enggak gitu kan. Nah sebenarnya kita bisa curi-curi waktu dalam keseharian, misalkan sebelum tidur setengah jam ngobrol sama suami, itu quality time. Oke. Harus ada karena hubungan dengan suami itu tidak dibangun hanya dengan keperluan semata ya. Benar. Keperluan apa? Mas bayar SPP, Mas bayar listrik gitu ya. Tapi juga dibangun dengan obrolan-obrolan ringan, cerita kejadian sehari-hari. Kerjaan gimana? Bener, saling mensupport. Nah itu yang membuat cinta itu tetap tumbuh dan semakin Bersemi. bersemi. Asik. Wih, ada yang ketawa tuh Bun, katanya ya Bun, aku selama nggak memanjakan suamiku di rumah. Nah, Ya itu kan? us time kayaknya ya. Boleh mungkin habis ini ditelepon suaminya bilang, Benar. "Pak, aku tuh sayang banget sama papa." Gitu juga butuh ya Bun ya, Boleh. untuk agar mereka ini tahu bahwa kita tuh menghargai keberadaan mereka gitu. Nah itu ya sebenarnya termasuk dalam tips komunikasi pernikahan itu speak up. Speak up. Ya, jadi katakan apa yang kita pikirkan, Ha-ha. katakan apa yang kita rasakan. Mm-mm. Jadi ibu, bapak itu bukan pembaca Pikiran, apalagi pria ya. Bapak itu bukan pembaca pikiran, ibu juga bukan pembaca pikiran. Benar. Jadi kalau pengen sesuatu ngomong secara jelas dan detil, karena bapak itu terutama itu harus spesifik ya, detil. Contoh ibu-ibu tuh sukanya gini, Gimana mas tuh, Bun? mas, mas, aku pulang kerja tolong dong beliin makanan. Terus suami gini, oke Bun, mau beli apa Bun? Terserah. Habis Ya itu udah, dibeliin apa? Ya udah tak beliin nasi goreng ya Bun. Kok nasi goreng sih? Bosen gitu kan. Oh gitu. Ya udah tak beliin sate ya. Kok sate sih? Enggak deh, aku nggak mau. Kemarin udah sate. Terus beli apa? Jawabannya terserah. Itu
gitu. Gimana nggak pusing bapak-bapak ini ya Bu? Jadi katakan, Mas, aku pengen tahu campur. Nah itu seneng banget tuh suami, nggak usah menebak-nebak ini mintanya apa gitu. Nggak ada susahnya kok Bun, misalnya tinggal ngomong kan ya. Bener. Maksudnya ngomong baik-baik dulu, karena biasanya kalau kita suka mendem-mendem sendiri kok, kayak misalnya ini nih, Wah bagus ya hijabnya, ya kan cowok iya bagus, padahal maksudnya kayak beliin dong. Iya, diajak keluar dari toko ya, nggak jadi dibeliin karena nggak ngomong gitu. Harus lebih spesifik lagi. Oke. Bener. Ini kalau misalnya nanti ada wajah-wajah penasaran, bunda-bunda yang mau tanya, dicatat dulu karena nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Maksudnya kalau ada permasalahan yang ingin diberikan solusinya sama Bunda Sofi, silahkan Bunda boleh tulis dulu. Tapi saya masih punya sedikit pertanyaan lagi. Kita mengembalikan tentang kesibukan nih Bunda Sofi ya. Misalnya kerjaan banyak, ini terutama yang mungkin kerjanya nggak di dalam rumah, kerjanya di luar, mungkin berkantor atau punya bisnis di luar, sehingga waktu bersama anak tuh kan suka sedikit tuh Bun, ngomongin manajemen waktu lagi. Nah karena mama nih ngerasa udah punya penghasilan, maksudnya saya udah punya pendapatan sendiri mbak gitu. Saat anak menginginkan ini itu, pas kita ajak me time itu tadi misalnya Bun ya, minta ini itu karena mama kayak nggak apa-apa deh saya punya uangnya kok saya beliin semua. Itu bagus nggak sih Bun kalau kayak gitu tuh Bun? Apakah akan berdampak negatif kepada anak karena kita terlalu jor-joran apa tuh royal sama anak gitu? Nah ini bawaannya ibu yang bekerja ya, perasaan guilty ya, guilty, rasa bersalah gitu. Aku udah kerja, kasihan anakku aku tinggal, oke apapun yang dia inginkan aku belikan gitu ya. Padahal sebenarnya ini sesuai nggak dengan prinsip yang mau kita ajarkan ke dia? Oke. Nah, padahal kita kan pengennya dia bisa menghargai uang ya, bahwa uang ini adalah hasil usaha kita. Tapi entah kenapa begitu kita berhadapan dengan anak yang merengek menginginkan sesuatu dan kita ada rasa bersalah itu tadi, buyar, ambiar gitu ya. Prinsipnya ambiar gitu. Nah, jadi ibu-ibu harus bisa melatih diri bahwa apa yang lebih penting daripada memberikan segala yang diinginkan Material anak tadi. Iya. Yang lebih penting apa sih sebenarnya? Apa Bun? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab nggak? Ada. Apa tuh? Apa yang Bu? lebih penting dari ngebeli-beliin makanan, baju, Beliin mainan. Apa Bun? Perhatian. Waktu. Bun itu ada yang jawab Bun. Iya Waktu. benar. Quality time. Quality time. Benar. Itu akan jadi dari beberapa penelitian ternyata kualitas waktu yang berkualitas yang kita kasih ke anak itu justru akan menetap lebih lama dalam memori anak dibandingkan dalam bentuk barang. Gitu. Iya sih, benar. Ya kan? Dia akan ingat dulu waktu aku kecil mamaku suka bacain buku sebelum tidur. Dulu waktu aku kecil papa suka ngajak aku bersihin mobil atau bersepeda gitu. Itu akan lebih diingat anak dibandingkan barang. Coba sekarang anak-anak kita tanyain, mainan yang dibelikan mama 1 tahun yang lalu apa? Kira-kira masih ingat nggak? Udah rusak juga Bun. Nah, 1 minggu udah nggak ada wujudnya. Itu dia. Jadi itu yang lebih penting. Ya, nah itu dari bunda yang mungkin ingin memanjakan anak, tapi katanya nggak boleh terlalu loss gitu ya. Benar. Harus tetap diberikan edukasi bahwa Benar. uang ini juga didapatkan dengan usaha yang cukup Kerja keras ya. Kerja keras ya, orang tua. Mama. Dan mungkin sekedar info ya untuk Iya. anak-anak usia 6 sampai 12 tahun ini kan sudah mulai kita ajarkan tentang kecerdasan finansial ya tentang bagaimana supaya anak ini cerdas secara keuangan, karena nanti bagaimanapun dia akan mengelola uang sakunya sendiri paling Benar. tidak gitu. Nah ini perlu diajarkan bahwa setiap apa uang yang kita keluarkan itu butuh usaha untuk melakukannya gitu. Kalau kamu menginginkan sesuatu berarti kamu harus usaha dulu gitu. Itu akan membentuk anak-anak yang punya mental pekerja. Jadi dia kalau pengen sesuatu dia nggak memaksa orang tua untuk membelikan, tapi dia akan berpikir, kreatifnya muncul bahwa kalau saya pengen beli sepeda berarti aku harus nabung berapa lama ya. Nah itu sebenarnya kan yang kita inginkan ya ada dalam diri anak ya. Ini butuh self control orang tua ya, Nat.
tinggal orang tuanya kuat-kuatan deh. Susah ya bun tuh kan aku bilang yang parenting tuh susah-susah gampang sebenarnya. Baca bukunya enak, ngelakuinnya kadang yang suka lupa ya bun ya. Iya. Kemarin tuh Bunda Sofi bilangnya aku disuruh mengendalikan diri. Aku nggak bisa lihat anakku sedikit gitu ya bun ya. Iya. Oke, nah aku juga mau ini mungkin ada hubungannya dengan yang keempat nih, berhubungan dengan apa katanya ada support system gitu ya bun. Oh ya? iya benar. Nah, kalau misalnya aku orangnya pendiam gitu, maksudnya nggak suka bersosialisasi, itu seperti apa model support sistemnya ya bun ya? Oke, ibu-ibu milenial ini kan karena kesibukannya banyak ya. Salah satu cara untuk ibu-ibu tetap sehat, waras secara kejiwaan gitu ya. Gak hanya mengurung diri di rumah, itu salah satunya harus punya support system. Atau Oke. kalau kita sekarang kerennya pertemanan sehat gitu ya. Oke. Dengan adanya teman-teman itu kita jadi lebih positif, kita jadi lebih mengembangkan diri dengan baik gitu. Nah, kalau kita memang kepribadiannya pendiam, sekarang komunitas tuh nggak harus ketemu loh, ya. Komunitas tuh bisa online ya. Sekarang di banyak website, portal-portal itu yang menyediakan komunitas online yang sesuai dengan biasanya sih sesuai minat ya. Kesukaannya apa biasanya kita cari gitu komunitasnya atau kebutuhannya apa. Misalkan ada klub memasak, nah kita suka nih masak, maka kita pengen join di sana. Atau ibu-ibu mungkin yang mau untuk ketemu dengan teman-teman secara langsung itu mungkin dengan teman-teman sekolah ya atau teman-teman pengajian itu kan sekarang kompak-kompak tuh ya ibu-ibu pengajian tuh ya banget punya Suka kreatif seragam juga bikin acara-acara ya bun ya. nah itu bisa loh buat kita bisa tetap sehat gitu loh karena punya teman-teman yang sehat juga. Oke, nah ibu-ibu dari 4 hal itu tadi sebenarnya sudah sangat banyak banget breakdownnya, bisa luas juga ya bun ya. Benar. Sekarang mungkin kita bisa open tanya Tanya-jawab jawab ya, kepada oke. bunda-bunda yang sudah penasaran nih kira-kira mau tanya sama Bunda Sofi. Dari tadi saya lihat, ayo mbak aku mau tanya nih udah nggak sabar. Oke, silahkan monggo angkat tangannya dulu, nanti mas boleh disamperin sama teman-teman panitia. Yang lainnya juga monggo silahkan, ini mau tanya langsung dijawab atau diakumulasikan bun? Langsung jawab aja. Langsung jawab aja kali ya biar nggak lupa ya. Sayanya udah usia soalnya. Silahkan bunda, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah. Bisa lebih keras bunda, aku tidak bisa mendengar. Berdiri juga boleh biar kelihatan monggo. tuh semuanya ya. Atau mau dibisikin sama saya langsung. Bunda siapa tadi? Nama saya Indah. Saya mau tanya, Indah, Bunda Indah. ya. Saya mau tanya karena saya punya usaha, jadi saya pengen banget sebenarnya mempraktekkan ilmu parenting seperti yang Bunda Sofi tadi bilang. Tapi terus terang saya kerepotan dengan ngurus usaha juga, ngurus rumah tangga gitu. Seharusnya saya gimana ya supaya bisa parenting itu tetap bisa saya aplikasikan ke anak-anak, terus saya juga bisa ngurus usaha dengan baik dan rumah tangga saya juga harmonis gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda Indah yang sangat lembut gitu ya. Aduh, I wish I can be like Bu Indah, tapi aku nggak bisa ya Bun. Monggo silahkan dijawab dari Ibu Indah keluh kesahnya tadi. Pengen Jadi- dipraktekin, tapi harus mulai dari mana? Iya, gitu. karena tadi kan udah bilang ya, parenting itu ilmu yang gampang-gampang Susah-susah. susah. Iya. Ya. Bunda Indah ini bagian dari ibu-ibu milenial ya, jadi Ya. punya usaha, tapi Usaha. juga pengen maksimal ngurus rumah tangga, Benar. mengasuh anak juga, karena sekarang kan kesadaran parenting sudah mulai tinggi ya, banyak ibu-ibu yang suka belajar gitu. Nah, untuk bisa mempraktekkan ilmu parenting itu sebenarnya ibu ini tidak harus punya waktu yang terlalu banyak kita kasih ke anak. Kan anak nggak mungkin ya 24 jam pengen sama kita terus. Coba ibu punya anak laki-laki punya anak laki-laki ya. Kita kan aku pengen nih quality time sama anakku. Ya udah anakku kemana-mana aku ikutin. Anak main kelereng kita ikut gitu ya. Gimana nggak risih anak kita? Mama udah mah sana mah. Pulang aja pulang. Nah gitu kan. Jadi tidak butuh waktu 24 jam sebenarnya dengan anak. Tapi kita cukup menyediakan waktu yang kita berkualitas. Berkualitas itu apa Bu? Berkualitas itu tidak disambi dengan yang kotak-kotak. Apa kotak-kotak itu? Apa Bun? Kotak-kotak itu apa Bu? Ayo ibu-ibu
batal lah ya kotak sih. Bingung aku. Oke, Ada lagi terus, HP, apalagi? Apa Bu? TV. Nonton sinetron. Azabnya apa Bun? Pagi kayak aku gak ngerti kayak. Oh, Aku saya azab istri durhaka. Terus laptop gitu ya. Iya. Terus ada lagi nih yang kotak-kotak. Online shopping lah gitu Bun. Apa lagi Bun? Apalagi Bun? Kulkas. Makan dong. Mesin cuci ya. Mesin cuci, kompor, itu kan kotak semua ya. Jadi kita fokus pada dia. Lepaskan semua atribut kita. Oke. Kotak-kotak itu ditinggal, kita fokus main sama dia. Kalau masih balita kan biasanya main. Kalau mungkin sudah SD remaja berarti ngajak ngobrol gitu. Atau bantuin bikin PR ya Bun? Bener, bisa itu jadi quality time. Kalau saya sih bikin program namanya program 1 jam bersama anak. Oh, Jadi dalam 1 hari itu hanya 1 jam aja deh, tapi fokus. Oke. Ya, jadi nggak disambi-sambi yang lain. 1 jam kalau ibu bisa kasih dan ibu fokus ngobrol, main sama anak, ngelus-ngelus dia, bacain buku, itu udah maksimal banget buat anak. Kebanyakan kan sekarang ibu-ibu kalau dia pengen quality time sama anak tapi disambi ya, sambil online shop, sambil nonton TV, anak ngajak mama sini deh tak tunjukin gambarku mah gitu. Iya, saya tahu Ya, deh. ya, Anaknya setala, masih umur cuci-cuci, masih Benar. ngapain ya? Nah itu berarti bukan quality time. Anda ada di sebelahnya tapi tidak berada bersamanya. Gitu. Jadi Wujud gitu ya Bun ya? benar. Jadi fokus sama dia. Baik. Sudah sedikit menjawab Bunda? Baik, itu tadi dari Bunda Indah. Pertanyaan yang kedua, oke. Ya, ada yang sudah bergabung dengan Azenda Plaza ini tadi? Sudah? Sudah ada yang bergabung dengan Azenda Plaza belum tadi? Udah jadi agen? Udah? Udah. Nah, nanti kita juga bakalan tanya-tanya tentang Azenda Plaza juga ya Bu ya. Tapi buat Bunda yang belum daftar silahkan daftar dulu. Terus abis itu karena nanti akan dapat bonus yang tadi seperti dibicarakan sama MC-nya si Bagas tadi akan ada bonus 10 kali ya 100.000 totalnya 1 juta rupiah untuk vouchernya Bun. Jadi daripada nanti nggak fokus kalau katanya Bunda Sofi, monggo silakan nanti bisa daftar langsung di sini gratis tanpa modal malah diberikan bonus banyak sama hazendaplaza.com. Oke? Pertanyaan kedua boleh kita berikan yang mana? Tadi sebentar Ibu. Tadi ada yang sebelah sini biar saya adil. Yang mana? Itu Mas. Oh ya. Ibu-ibunya malu-malu ya. Kalau angkat tangannya gini deh. Gini loh Bu. Angkat tangannya gini lah mana ketahu. Hah? Oh mandi takut ya. Semeriwing ya burket ya Bun. Silakan Bun pertanyaannya. Yang kenceng Bun. Gimana sih Bu caranya kalau misalkan menjadi ibu rumah tangga itu biar tidak jenuh? Oh, ini dengan siapa? Bunda siapa? Ganti. Oke, dengan Bunda Ganti. Biar gak jenuh Bunda, jadi ibu. kayaknya bunda ini yang datang jauh-jauh dari Lamongan kayaknya nih. Iya, woi, Lamongan dari tepuk tangan Lamongan. Lemenjen. Iya. Kok Lemenjen Mbak? Bahasa Inggris ya, Lamongan. Biar gak jenuh, padahal pekerjaan menjadi ibu itu kan pekerjaan seumur hidup Bun, gitu ya. Gimana Bu? Iya, karena kan memang ibu rumah tangga ini setiap hari kira-kira kerjaannya itu aja nggak sih? Iya Bu. Iya ya. Butuh mulu. Cuci, setrika, masak, urus anak, terus besoknya gitu lagi gitu ya. Tentu menimbulkan kejenuhan. Baik. Ya, nah itu kalau terakumulasi tidak ada solusi terus-menerus tadi akan muncul tadi tuh burnout tuh. Burnout tadi. Makanya ibu-ibu memang harus pandai memanage waktu. Makanya tadi saya bilang tentang recharge. Ya. Recharge. Itu sebenarnya cara supaya kita bisa mengatasi kejenuhan. Karena begitu ibu recharge, ada me time. Aku pengen me time nih, aku pengen nonton drama Korea favoritku misalkan. Udah dia habis nonton drama Korea, kira-kira ibu merasa fresh nggak? Iya. Atau jalan-jalan. Makin stres malah Bun, soalnya kan sedih dramanya. Oh, jangan yang sedih ya. Yang Cari yang klop-klop gitu aja loh ya. Itu. Oke, berarti harus Jadi recharge yang tadi itu ya, has time, me time,
aja pasti akan muncul kejenuhan. Oh, kalau jenuh tapi jangan cari papa baru loh, Bon. Ya apa, Bon? Jenuh lihat suamiku terus gitu. Oh, pengen ganti yang baru gitu. Itu kalau jenuh ya. Kalau yang baru baju aja. Oh, cuman ada di Hazana Plaza datang. Boleh Jadi pilih jangan yang mana ya, tinggal pilih. Ada voucher ya. Ada voucher, ada bonusnya tadi Bu. Jadi kalau misalnya bunda-bunda ini sambil menyelam minum air gitu ya kan, daripada di rumah nggak ngapain. Nah ini bisa menjadi obat dari kejenuhan tadi. Iya, benar. Mencoba berbisnis ya Bun ya. Kan usaha itu kan bikin kita jadi berkembang ya. Tertantang gitu. Aku bisa nggak ya jual ini nih? Gitu. Nyoba dulu jadi agennya Hazana Plaza, nanti coba dari situ kayaknya bakal punya support system karena banyak komunitas baru ya Bun. Seperti itu Bunda, jadi jangan takut karena dengan tanpa modal pun Bunda malah dapetin profit dan laba yang banyak di Hazana Plaza ini Bunda. Seperti itu ya. Oke, ada lagi siapa yang mau tanya tadi? Oh ini tadi aku Nah ya Bun, nama Bun sama pertanyaannya. Terus kalau misalnya biasanya kan lipat sih sampai Saya dia dia dapat disebutkan tentang mendelegasikan pekerjaan. Heeh, hampir kayak tapi Sophie kan itu Sejauh mana peran suami dalam membantu istri? Takutnya nanti suami merasa seperti direndahkan, merasa malu gitu. Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan bagus banget ya. Ini sangat Indonesia sekali, Bu. Benar. Ya, kebetulan sih kalau pasangan saya kebetulan kalau dari secara etnis memang bukan orang sini. Cuman kalau dari ini saya rasa ini sangat Indonesia sekali. Kalau kita menanyakan meminta tolong, kadang pria itu merasa Kiki lanang kok bokongkan. Nah, suka seperti itu. Itu seperti apa sebenarnya, Bun? Silakan, Bu. Baik, ya ini lagi-lagi kita harus bermain cantik ya sebagai perempuan. Memang begini, kan kita tahu ya suami itu adalah pemimpin dalam rumah tangga ya. Tentunya harus kita respect sama dia. Nah kalau kemudian suami kita minta tolong sesuatu yang membuat dia merasa malu, tentu akan merasa direndahkan si suami ini. Nah jadi ibu-ibu bisa dengan cara memberi pilihan pada suami. Jadi kan kita punya daftar tuh ya pekerjaan rumah tangga. Kita boleh nanya nih ke suami, Mas ini ada pekerjaan rumah tangga nih yang aku butuh bantuan. Dari pekerjaan ini kira-kira kamu yang bisa bantu yang mana? Oh, ditawarkan. Ditawarkan. Jadi bukan diperintah. Oke. Tapi bukan pernyataan tapi pertanyaan. Nah, ini penting. Karena suami itu senang ditanyain daripada dinyatain. Disuruh sesuatu lebih baik ditanyain. Mas mau nggak ya Mas ya kalau misalkan kamu seminggu sekali ini nguras kamar mandi gitu misalkan. Nah, itu kita dalam bentuk pertanyaan, bukan dalam bentuk Mas seminggu sekali kamu harus nguras kamar mandi ya. Nah, itu beda nggak sih rasanya? Beda nggak? Beda. Beda. Itu dia, kasih dia pilihan. Karena memang laki-laki ini kan unik ya, masing-masing suami itu pasti punya kecenderungan aku lebih seneng nyaman pekerjaan rumah tangga, nyapu ngepel daripada belanja ke pasar misalkan. Atau ada juga suami yang justru dia merasa nyaman belanja ke pasar, kayak suami saya itu Suka masak, Bun. bener belanja ke pasar dia oke loh gitu. Jadi kalau di pasar itu ketemu tetangga, loh Pak Dokter kok belanja, istrinya di mana gitu. Tapi suami saya santai aja gitu, oh iya ini istri saya lagi ngurusin anak-anak di rumah gitu. Jadi saya tanyain pulang ke rumah, Mas ini nggak apa gengsi nggak gitu kan? Ditanyain nggak tadi sama tetangga? Iya. Belanja Mas gitu. Nah, tapi suami saya jawab enggak tuh, aku nyaman aja. Oh berarti dia nyaman dengan pekerjaan rumah tangga itu. Tapi ada juga suami itu yang merasa nggak nyaman gitu. Jadi lebih baik kita tanyain, kita kasih pilihan gitu. Sehingga suami bisa memilih, oh kayaknya nyamannya yang ini deh, aku nggak nyaman ini. Gitu. Jadi enak kan ya? Atau ditambahin Bunda, udah tahu nih suami saya kesukaannya ini, kita kasih sajen dikit ya Bun, ya aku masakin ini apa nih, pasti ada maunya nih, dipijit-pijitin ya Bun ya, biar seneng dulu hatinya baru kita tanyakan gitu. Itu juga bagus tuh ya Bu, jadi itu trik memang ya Bun ya. Siapa
bilang kalau udah nikah nggak butuh trik, tetap butuh trik terus ya Bun ya. Benar, makanya harus belajar triknya ya ibu-ibu ya. Siap. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Saya persilahkan. Oke, ini kakak yang berkerudung merah di belakang situ, silakan. Nama dan pertanyaannya Bun ya. Nama saya Mulan. Ya. Ya, saya ibu rumah tangga beranak 3. Yang pertama Wow. usia 10 sama usia 8, yang ketiga usia 3 tahun. Nah, saya ingin tanyakan bagaimana cara membagi dengan adil mendelegasikan pekerjaan rumah pada anak usia 8 dan 10 tahun, sedangkan mereka itu suka iri karena merasa pekerjaan yang diberikan itu terasa berat. Nah, jadi ayal-ayalan gitu, Bun. Ayal-ayalan akhirnya jadi Enggak terjadi ya Bun ya. Marah-marah Bun ya. Bunda aja yang ngelakuin. Oke. Iya. Oh, jadi ini berarti cara memintanya atau cara membaginya berarti ya Bun ya. Cara membaginya mungkin sesuai dengan umurnya atau apa ya, sesuai dengan umurnya, dengan Dan porsinya. kemampuannya. Oke. Gimana tuh Bun? Suka iri-irian. Kok adik cuma disuruh ngambil piring doang, tapi kakak suruh angkatin jemuran. Nah itu kan suka ya iri ya Bun ya biasanya. Kakak adiknya suka gitu. Gimana Bun berarti cara memberikan porsi yang terlihat adil gitu, yang tepat? Iya, sebenarnya tidak jauh dari kita memperlakukan suami tadi. Jadi diberikan pilihan. Oh, ada beberapa pekerjaan rumah tangga kan ya. Nah, kita lihat anak-anak kira-kira dengan kemampuan usianya segitu dia bisa melakukan apa gitu. Anak-anak itu kalau menurut pakar salah satunya Deborah Parker itu ada tahapan anak itu bisa membantu urusan rumah tangga. Itu diawali dari tahap pertama dia harus bisa mandiri dulu. Jadi punya kemandirian mengatur diri sendiri seperti pakai baju sendiri, makan sendiri gitu. Nah dari situ nanti dia akan punya kesadaran untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Jadi diawalin dari itu dulu tuh Bun. Jadi anak diajari untuk mandiri secara diri sendiri dulu ya, bisa pakai baju, bisa makan sendiri, ke kamar mandi sendiri. Nah kalau itu sudah terjadi nanti anak ini akan naik ke tahapan tadi membantu urusan rumah tangga. Nah membaginya bagaimana? Bisa dengan yang sesuai dengan usia anak ini kira-kira apa saja pekerjaannya. Contoh mungkin ya cuci piring, kira-kira anak 10 tahun dan 8 tahun sudah bisa nggak? Bisa. Bisa ya, paling tidak cuci piring dia sendiri gitu. Dibuatkan jadwal, ya lebih dibuatkan bagus, jadwal. lebih bagus Kayak itu tiket gitu ya, benar. Bun, ya. Tapi memang kalau mau jadwal itu bukan kita yang bikin sendiri ya, tapi kita ngobrol sama dia, kita tawarkan, Mak, ibu butuh bantuanmu nih. Kita di rumah kan kerjanya banyak, bisa nggak kamu tiap habis makan kamu cuci piring sendiri? Nah itu kita tanyain. Jadi sekali lagi pertanyaan ya, bukan pernyataan. Iya, jadi kita tanyain bisa nggak? Kalau nggak bisa, kira-kira kamu bisa bantu apa? Ngepel bisa nggak? Karena anak usia 7 tahun itu sudah bisa ngepel sebenarnya, iya kan? Ya, jadi ditawarkan, diajak komunikasi, karena dengan komunikasi, diajak diskusi, kita kan merasa diorangkan ya sebagai anak ya, merasa dihargai, Merasa dibutuhkan mama juga benar ya. Gitu. Jadi nanti akan muncul perasaan merasa terlibat dalam urusan rumah tangga. Iya. Gitu. Jadi kepikiran juga Bun, biasanya ada mama-mama yang seperti ini ya, misalnya pengen anaknya melakukan sesuatu untuk pekerjaan rumah, tiba-tiba kita iming-imingnya pakai reward gitu ya. Ayo nanti mama nanti mama beliin ini. Nah itu sebenarnya bagus atau tidak Bun kalau Ya. kita berikan iming-iming reward seperti itu? Nah memang itu masih ada pro dan kontra ya. Karena memang dari beberapa keluarga itu ada yang berhasil, namun ada juga yang tidak berhasil. Kayak itu gitu. Jadi memang kita lihat karakter anak juga, apa yang pengen kita tanamkan ke anak. Karena begitu kita tanamkan pekerjaan rumah tangga dikasih reward, nanti bisa jadi itu akan membangun perasaan bahwa kalau saya melakukan sesuatu harus ada imbalannya. Nah, apa kita siap dengan pola pikir yang seperti itu? Nah, itu kita pertimbangkan. Sehingga kalau menurut saya yang paling baik adalah membiasakan sejak dini. Jadi biasain anak kita itu mulai bekerja sejak dini. Bekerja mulai dari diri sendiri. Anak-anak itu pinter-pinter banget loh sebenarnya. Anak saya usia 3 tahun itu sudah bisa bikin susu sendiri. Wow. Ya, kemudian TK itu ternyata sudah bisa nyiapin seragam, nyiapin
bekal sendiri, ya tentu bekal yang gampang-gampang, snack-snack yang ada di rumah gitu. Atau memasukkan Benar. makanan kecil di boxnya dia itu makan ya Bun, seperti itu. Jadi kalau saya tiap malam ini memang Ibu ya, jadi butuh konsistensi ibunya untuk mengingatkan. Ibu nggak bisa ketika kita meminta anak melakukan sesuatu terus 1-2 kali pengennya anak langsung jadi ya, biasanya ya udah nggak sabar, kamu nggak bisa sih gitu. Tapi itu butuh terus-menerus diingatkan. Ayo bekalnya udah disiapin belum? Oke. Peralatan sekolahnya udah disiapin belum? Itu saya cek setiap hari anak-anak, tapi bukan saya yang jalan. Anak-anak jalan sendiri, anak saya yang TK, yang SD, semuanya nyiapin semuanya sendiri, tinggal ngecek aja. Tapi memang butuh konsistensi ibunya untuk ngingetin. Itu mulut itu loh Bu, tiap hari sampai doer ya. Kalau saya sih ingetin terus Bun. Iya. Biar juga ada 3 anak ponakan kecil-kecil, cewek-cewek juga gak berhenti-berhenti. Bener, tapi enak Bu ya kalau Gitu udah ya, Bu, jadi. iya. Kalau udah jadi itu akan jadi perilaku yang otomatis. Oke. Jadi terbiasa gitu. Tapi kalau dari kecil sudah biasa dilayani, disiapkan semuanya, nanti begitu dia SD baru disuruh nyiapin, jadi berat. SD, SMP, siapin sendiri ya, jadi berat. Akhirnya karena nggak terbiasa. Berarti kemandirian harus dipupuk sejak dini. Bener. Bun, siapa yang mau rezeki? Mau voucher? Rp100.000? Ya, aku mau kasih kuis dulu ya. Ini yang sehubungan dengan hazendaplaza.com. Kalau tadi Bunda udah dengerin tuh atau udah berkeliling ngelihat apa brand-brand yang akan yang sudah ada di hazendaplaza.com. Nah, sekarang siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya? Sebutkan 3 merek yang tergabung di hazendaplaza.com. Monggo silakan angkat tangannya. Ayo ya, bisa langsung dibelanjakan vouchernya. Jadi bisa langsung belanja nih Bun. Aku mau turun. Oh Bunda ini, Bunda Ijo Popos. Ibu monggo silakan duduk sini. Ini Bu, masih ada kursinya. Dengan Ibu siapa? Ibu Munasya. Dari mana Bu? Dari Lamongan Bu. Jauh ya. Ada komunitasnya tak? Ya mereka biasanya peserta seminar saya kan banyak yang dari luar kota juga. Begitu. Nah kan seneng banget nih Ada Hasenda Bunda bikin Sofi seminar di sini. seperti ini kan. Dapat apa? Dapat Free gitu, dapat ilmu gitu ya. Nah, Berbondong-bondong lah. dapat gitu. voucher belanja Wah, lagi ya. belanja ya Bu ya nanti Ayo ya. Bu, silakan dijawab 3 merek yang ada di hazendaplaza.com. Saya 1 Oto Ono. sama Sumatera ya. Yakin Pak? Saya coba sih contekannya sih ngerpean kon Bunda iki kon ketok biar masuk sekolah senane ngerpek lho. Ini lihat. Oh, coba saya tak cek dulu. Walah, Pak Fere ya nggak apa-apa lah ya, kita kasih ya vouchernya. Mau semuanya apa satu-satu aja? Satu aja kata bosnya. Soalnya mau dibagi-bagi biar rata. Bunda, monggo silakan. Ini bisa langsung dibelanjakan Bun. Jadi monggo silakan nanti setelah acara ini mau jalan-jalan dulu boleh ya. Oke, terus aku juga mau bertanya terhadap siapa tadi yang sudah bergabung? Sudah? Sudah semuanya. Oke. Nah, aku kan tadi udah ngasih tahu bahwa ada keuntungannya kalau misalnya Bunda bergabung menjadi agen sukses loh itu loh. Pertanyaan belum loh dari sini. Aku ngerti gitu. Sini kalau Bunda merasa sudah tahu pertanyaan aku. Sini kamu Bunda. Jangan kau malu-malu. Cepat. Dia lo belum aku kasih pertanyaan udah tahu jawabannya deh. Orang sakti Bun, kita punya pembaca pikiran Bun. Pasti suaminya sebelum minta apa-apa tuh aku tahu ya permintaanmu apa gitu. Ya Bun, siapa namanya? Ya? Resti dari mana? Surabaya. Oh ini nih kita masuk TV tahu Bun biar suami kita di rumah kita masuk TV. Bunda Resti, apa coba pertanyaan tuh? 9 keuntungan menjadi agennya Hasenda. Waduh, 9 keuntungan loh. Entah kan kalau siji, kita dijawab
rasa songel cek kemaro wong situ iki ya wes satu dulu satu aja wes ya nggak boleh nyontek kalah kan mesti wocok mang nggak seneng aku. Insya Allah benar tanpa modal. kaya tanpa modal ya terus tadi itu kaya tanpa modal memang benar tapi kalau pertanyaannya adalah berapakah jumlah voucher yang didapatkan kalau Bunda Resti dan bunda-bunda lainnya tuh udah daftar yo jumlahnya 100.000 10 kali. Empat Jadi kali. insya Allah 1 juta. Alhamdulillah 10 juta rupiah untuk Bunda Resti. Tak bujui. Kasih voucher aja 3 belanja. Siap ya Bunda, terima kasih Bunda Resti. Aku masih punya satu lagi. Buat Bunda di sini ada yang main Instagram? Ada toh ya? Nah, wes sekarang siapa yang sudah nge-follow @hasendaplaza 2020? Belum. Cepet-cepetan sekarang ayo cepetan yang ngerasa udah bisa follow sekarang cepetan. Ayo Bun, cepetan Bun. Ayo Bun dibuka Instagramnya Bun. Yang udah langsung bilang sama saya angkat tangan Mbak aku udah. Wah, kalau cepet, meskipun kalau cepet ya jangan lupa di follow re. Ayo follow tangan. Bun, namanya siapa rek? Ciwanti kayak Saskia Meka ya. Siapa namanya Bun? Amel, ya Bunda Amel dari Lamongan juga. Sidoarjo. Di Sidoarjo. Ya udah kita kasih aja ya sama Bunda Amel. Coba aku lihat Bunda. Jangan di unfollow loh abis ini Bun. Oh sudah, terima kasih. Aku berikan